Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi edisi Selasa 29 Desember 2020. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 12 ayat 46 sampai 50. Tema kita hari ini adalah saudara rohani. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Kasih karunia-Mu melingkupi kami dan mengizinkan kami lagi menikmati hari baru ini. Terima kasih, dan kami mau membaca firman Tuhan menjadi dasar perjalanan hidup kami hari ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu memperlengkapi kami dan memberikan hikmat, sehingga firman ini dapat kami mengerti dan kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Ya Tuhan, bersabdalah, sesungguhnya kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 12 ayat 46 sampai 50. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ibu ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Saudara rohani, siulu sang kapatonganan. Saudara yang terkasih, apa yang Anda akan lakukan jika Anda datang menjumpai saudara yang memiliki posisi strategis di sebuah kantor? Lalu ketika Anda datang ingin menemuinya, ia berkata bahwa dia tidak mengenal Anda sama sekali. Jika hal itu terjadi pada diri kita, apa tindakan kita? Ibu Yesus dan para saudara-saudaranya datang menjumpai Yesus ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Namun seseorang datang memberitahukan kepada Yesus jika ibunya dan saudara-saudaranya ingin menemuinya. Namun jawaban Yesus sangat mengejutkan, karena justru ia berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ayat 48. Kedengarannya Yesus seolah-olah menyangkali ibu dan saudara-saudaranya, karena Yesus justru menunjuk murid-muridnya sebagai saudara-saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Yesus. Orang yang pantas disebut sebagai saudara Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu berarti Yesus hendak menyampaikan bahwa jika setiap orang percaya sudah melakukan apa kehendak Bapa di sorga, maka dialah yang menjadi saudara Yesus secara rohani. Saudaraku yang terkasih, secara fisik kita bukanlah saudara Yesus, tetapi secara rohani setiap orang percaya yang setia melakukan segala yang Yesus kehendaki terhitung sebagai saudara Yesus. Setiap orang yang mempersekutukan dirinya dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah, mereka adalah bagian dari diri Yesus. Oleh karena itu, marilah kita menata kehidupan kita dalam kehidupan yang benar di hadapan Allah, dalam persekutuan dengan Yesus, dengan cara saling memelihara dan menguatkan satu dengan yang lain dalam persekutuan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti bagi kami. Memberikan penguatan-penguatan. Kami adalah saudara-saudara rohani Yesus. Sekalipun tidak ada hubungan fisik, tetapi kami meyakini dalam iman, sebagaimana perkataan Yesus, saudara-saudaranya adalah orang-orang yang melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan ketika kami menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran Tuhan, kami adalah bagian saudara Yesus, keluarga Yesus. Kami bersyukur untuk perjalanan hidup hari ini. Karena itu kami memohon tuntunan kasih Allah
lindungilah kami. Lindungilah pekerjaan-pekerjaan kami. Lindungilah keluarga kami. Sehingga kami berjalan siara kehidupan kami hari ini dengan baik. Seluruh keluarga kami diberkati Tuhan. Seluruh jemaat dipeliharakan dan dituntun Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit. Saudara-saudara kami di luar yang terpapar COVID-19. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang menikmati syukur ulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang mengalami tekanan, kesulitan Tuhan kuatkan, yang dalam masa tua Tuhan berikan sukacita bagi mereka. Peliharakan saudara-saudara kami yang terus berjuang menjadi garda terdepan hari ini. Terus berkarya, melayani, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berkati pemerintah, bangsa, dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, terus berkarya di negeri ini. Kami semua senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini, Tuhan memberkati kita sekalian.